Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. Puji Tuhan, ada sukacita hari ini? Tuhan. Saya bersyukur kalau saya diberi kesempatan untuk bisa menyampaikan firman Tuhan yang terambil dari Injil Markus pasal yang ke-14 ayat 32 sampai 36 dengan tema jiwa yang tertekan. Kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita dari Injil Markus pasal 14 ayat 32 sampai 36. Saya akan membacakan bagi kita semua dari terjemahan baru edisi yang kedua. Injil Markus pasal 14 ayat 32 sampai 36 demikian firman Tuhan. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku berdoa." Ia membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes sertanya. Ia mulai merasa sangat susah dan gelisah. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah." Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa, supaya sekiranya mungkin saat itu berlalu darinya. Katanya, "Ya Aba, ya Bapa, segala sesuatu mungkin bagimu. Ambillah cawan ini dari hadapanku. Tapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki." Amin. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Ibu saudara, suatu kali saya menonton sebuah film Indonesia yang berjudul Sayap Saya Patah. Mungkin ada dari antara Bapak Ibu saudara yang juga sudah pernah menonton film ini. Film ini menceritakan tentang kisah tragis dari sebuah keluarga polisi. Dan diperankan oleh Nicholas Saputra dan juga Ariel Tatum, dua aktor dan aktris yang terkenal di Indonesia, bukan? Di sini mereka berperan sebagai sepasang suami istri dan yang bernama Aji dan Nani. Jadi Aji ini bekerja sebagai polisi yang secara khusus menangani kasus terorisme. Dan Nani istrinya saat itu sedang mengandung, Bapak Ibu. Waktu itu Aji diberi tugas oleh negara untuk menangani sebuah kasus terorisme yang ada di Depok. Kemudian Aji beserta dengan rekan-rekan polisinya yang lain segera mengusung kasus ini. Mereka melakukan penangkapan sekelompok teroris dan ketemu nih pentolannya gitu ya, atau pemimpin teroris ini yang berada di Surabaya waktu itu. Nah, kemudian Aji beserta dengan rekan-rekannya membawa pemimpin dari para terorisme ini ke Makobrimob. Namun, di sana mereka justru membuat kekacauan. Jadi pemimpin terorisme dan narapidana yang lain yang ada di sana itu membuat kekacauan yang akhirnya mengakibatkan Aji dan juga keempat rekannya yang lain itu harus gugur di dalam peristiwa ini. Mereka disekap Bapak Ibu dan kemudian meninggal. Lalu gimana nasib Nani istrinya? Ya, akhirnya dia memperjuangkan kehamilannya, kelahiran anaknya seorang diri tanpa pendampingan suami. Karena suaminya mengabdi kepada negara. Bapak Ibu saudara, film ini menunjukkan kepada setiap kita yang menonton tentang sisi lain kehidupan seorang polisi. Di tengah kehidupan mereka yang memperjuangkan sesuatu untuk negeri ini, di tengah pengabdian mereka kepada negeri ini, mereka juga harus mengorbankan waktu-waktu mereka bersama orang-orang yang mereka kasihi. Dalam hal ini Nani dan Aji. Apalagi ketika akhirnya kita tahu bahwa Aji ini harus meninggal. Otomatis Nani mengalami tekanan yang luar biasa karena waktu dia melahirkan gak ada suami yang mendampinginya. Kita bisa bayangkan sebagai seorang istri, apalagi ini anak pertama mereka, waktu melahirkan gak ada pendampingan suami itu berat Bapak Ibu. Dan terlebih lagi Nani mengalami tekanan yang luar biasa karena mengalami terputus relasinya. Ada relasi yang terputus antara dia dengan suaminya. Bukan untuk sementara waktu, tapi untuk selama-lamanya. Kita bisa melihat bahwa Aji mau gak mau, suka gak suka, harus mengerjakan tugasnya, harus melakukan misinya ini demi kepentingan negara. Bapak saudara, tekanan yang sama karena keterpisahan juga dialami oleh Tuhan Yesus menjelang akhir hidupnya di dalam dunia.
2 minggu yang lalu, Cuan Tau Live membahas mengenai hasrat yang dimiliki Yudas. Yang kelihatannya baik sih, tapi ternyata nggak selaras dengan kehendak Tuhan. Lalu kemudian minggu yang lalu, Musa membahas mengenai pengkhianatan yang dilakukan oleh ke-12 murid Yesus. Mereka yang paling dekat dengan Tuhan Yesus justru meninggalkan dia seorang diri. Dan pada pagi ini, kita akan bersama-sama melihat dengan lebih detail tentang momen krusial yang Yesus alami sebelum dia disalibkan. Bapak Saudara, sebelum Tuhan Yesus ada di dalam Taman Getsemani, sepertinya di Markus pasal 14 ini menunjukkan kepada kita bahwa ada rentetan peristiwa yang seakan-akan membuat Tuhan Yesus itu terus-menerus mengalami tekanan. Di bagian awal pasal 14 ini kita bisa melihat ada sebuah rencana yang diusung oleh para imam kepala dan ahli Taurat. Karena mereka merasa kehadiran Tuhan Yesus di tengah-tengah mereka itu mengancam posisi mereka. Tuhan Yesus mengalami teror dan dia tertekan karena ahli-ahli Taurat dan juga imam kepala. Kemudian kita bisa melihat juga di bagian yang selanjutnya bahwa Tuhan Yesus itu tahu kalau ada salah satu dari ke-12 muridnya yang akan mengkhianati dia, yaitu Yudas. Makanya waktu makan malam Paskah Tuhan Yesus bilang sama murid-muridnya, salah satu dari antara kamu akan mengkhianati aku. Tuhan Yesus mengalami tekanan. Kemudian sebelum peristiwa Getsemani, Tuhan Yesus juga kasih tahu ke Petrus, memberi peringatan kepada Petrus. Kamu nanti akan menyangkal aku sebanyak 3 kali. Dan kemudian terjadilah peristiwa Getsemani ini. Jadi kita melihat kayaknya seakan-akan Tuhan Yesus ini tertekan sekali waktu membaca Markus 14 ini. Kayak ada rentetan peristiwa yang terus-menerus menekan Tuhan Yesus. Ini belum selesai, ditambah lagi, dan begitu seterusnya. Lalu tiba saatnya Tuhan Yesus datang ke Taman Getsemani dengan 3 muridnya yang paling dekat. Inner circle-nya Tuhan Yesus. Ada Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Mereka pergi ke Taman Getsemani yang terletak di lereng Bukit Zaitun. Jadi taman ini sebenarnya menurut Injil Lukas bukan taman yang asing buat mereka karena mereka sama Tuhan Yesus sering ke sana untuk berdoa. Sampai di sana Alkitab memberikan gambaran yang jelas tentang emosi Tuhan Yesus, tentang perasaannya Tuhan Yesus. Ada 2 kata yang digunakan pada bagian ini untuk mendeskripsikan perasaan Tuhan Yesus waktu itu, yaitu sangat susah dan gelisah. Di dalam bahasa aslinya, kata ini menggunakan kata ektambeo dan ademoneo. 2 kata ini punya makna yang sangat kuat, Bapak Ibu. Bukan hanya sekedar sedih dan gelisah, tetapi kata ektambeo menggambarkan perasaan heran, takjub, tapi ada rasa gelisah, ada rasa takut, ada rasa khawatir. Sedangkan ademoneo menggambarkan adanya perasaan cemas dan sedih yang mendalam. Dalam budaya waktu itu, kata ini sering digunakan atau sering dipakaikan kepada orang-orang yang mengalami kehilangan. Atau ketika orang itu mau mengalami bahaya yang akan dihadapinya. Dan saya rasa penggunaan 2 kata ini sangat mewakili tekanan Tuhan Yesus. Apalagi Tuhan Yesus itu tahu apa yang mau dihadapi di depan sana. Tuhan Yesus gak cuma menerka-nerka apa ya, nanti aku kenapa ya, ngapain. Enggak, bukan khawatir yang gak ada jelasnya, tapi jelas dia tahu apa yang akan dia hadapi. Dia tahu dengan pasti bahaya atau ancaman apa yang menantinya. Yesus kemudian mengungkapkan perasaannya kepada para murid di ayat 34. Dia mengatakan bahwa dirinya sangat sedih, bahkan mau mati rasanya. Dari perkataan Tuhan Yesus ini kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus tidak menyangkali perasaannya. Dia enggak denial tentang apa yang dia rasakan. Dia menunjukkan sisi kemanusiaannya kepada murid-muridnya waktu itu. Dan di dalam ketakutannya, Yesus mengambil sikap berdoa di hadapan Allah. Alkitab menunjukkan bahwa Tuhan Yesus merebahkan diri ke tanah, kemudian berdoa. Bapak-Ibu Saudara, sikap atau postur tubuh Tuhan Yesus ketika berdoa ini enggak sama dengan orang-orang di zaman itu waktu berdoa. Waktu itu orang-orang Yahudi biasanya berdoa itu dengan posisi wajah dan tangan itu menghadap ke atas. Tapi Tuhan Yesus di dalam bagian ini kita bisa baca dia merebahkan diri ke tanah. Ini menunjukkan adanya postur atau gestur tubuh yang sangat tertekan.
ada kesedihan, ada tekanan yang membuat dia merasa gak bisa gitu untuk melihat ke atas. Dia memilih untuk merebahkan dirinya ke tanah. Dan postur ini juga yang dilakukan oleh Yosua. Ketika waktu itu Yosua dengan bangsa Israel melawan orang-orang Ai. Mereka kalah dan kemudian ketika tahu bahwa mereka kalah, Yosua mengambil postur yang sama. Dikatakan di dalam Yosua 7 ayat yang ke-6, ia mengoyakkan pakaiannya dan sujud dengan mukanya sampai tanah. Yosua mengekspresikan kesedihan dan kesusahannya karena kekalahan bangsa Israel. Dan ini juga yang menjadi respon Tuhan Yesus ketika dia tahu apa yang akan dia hadapi. Namun sebenarnya apa sih yang Tuhan Yesus takutkan ini? Apa yang menyebabkan Tuhan Yesus mengalami kekhawatiran sedemikian rupa? Bapak Saudara, kita bisa melihat itu di ayat 36. Ketika Yesus berdoa kepada Bapa, "Ya Aba, ya Bapa, segala sesuatu mungkin bagimu. Ambillah cawan ini dari hadapanku." Bapak Saudara, Tuhan Yesus menggunakan metafora atau penggambaran cawan ini sebagai yang merujuk kepada murka Allah. Jadi di dalam perjanjian lama seringkali cawan itu digunakan untuk menggambarkan murka Allah atas dosa manusia. Murka Allah yang harus ditanggung sebagai hukuman atas dosa manusia. Dan salah satunya ada di dalam Yeremia. Yeremia 25 ayat 15. Di sana berkata, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel kepadaku, ambillah dari tanganku piala berisi anggur murka ini, dan minumkanlah isinya kepada segala bangsa yang kepadanya aku mengutus engkau." Jadi cawan ini atau piala berisi anggur ini seringkali berkaitan dengan murka Allah atas dosa manusia. Yesus tahu bahwa murka Allah itu akan ditimpakan kepadanya di atas kayu salib. Murka Allah atas dosa manusia itu akan ditanggungkan kepada Yesus. Emang kenapa? Apa akibatnya? Apa akibat kalau murka Allah itu ditanggungkan kepada Tuhan Yesus? Apakah penderitaan Tuhan Yesus karena murka itu hanya secara fisik saja? Apakah hanya secara mental saja? Bapak Saudara, jelas secara fisik Tuhan Yesus menderita karena siksaan yang diberikan oleh para prajurit dan juga salib yang kepadanya akan dia digantung nanti di sana. Namun lebih daripada itu Bapak Ibu, Tuhan Yesus mengalami penderitaan yang terberat karena dia akan mengalami keterpisahan dengan Bapa. Kita mengerti bahwa Allah kita adalah Allah yang Tritunggal, terdiri dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Nah, Allah yang kudus itu tidak bisa bersatu dengan sesuatu yang berdosa. Dan ketika Tuhan Yesus harus menanggung murka Allah atas dosa manusia, maka relasi yang dibangun antara Allah Tritunggal ini yang tadinya utuh, yang sempurna, itu harus terpisah. Itulah kenapa kata yang digunakan tadi kata ademoneo, merujuk kepada seseorang yang mengalami kehilangan. Dan Tuhan Yesus di bagian ini mengalami kehilangan relasi dengan Bapanya. Sebenarnya ada ikatan yang kuat, yang intim antara Tuhan Yesus dengan Bapa itu terlihat dari doanya. Ya Aba, ya Bapa. Itu menunjukkan keintiman relasi Tuhan Yesus dengan Bapa. Mungkin kalau kita membayangkan saat ini, rasanya itu seperti Bapak Ibu Saudara sebagai orang tua dan mungkin kita sebagai anak yang harus merantau keluar kota ke tempat yang sangat jauh. Kan ada relasi yang sebenarnya dekat. Tapi karena harus merantau mungkin untuk bekerja, sekolah dan lain sebagainya, kita harus terpisah nih relasinya dengan anak kita atau dengan orang tua kita. Apa rasanya? Cemas gitu ya, takut, khawatir nih gimana nanti kalau anakku di sana sakit nanti siapa yang urus ya, nanti kebutuhannya gimana ya, bisa nggak ya dia hidup mandiri dan lain sebagainya. Ada rasa gelisah, rasa takut, cemas dan lain sebagainya. Dan inilah ketakutan Yesus ketika dia harus terpisah dengan Bapanya. Inilah yang membuat Tuhan Yesus merasa berat, merasa sangat tertekan. Dan dia meminta kepada Bapa kalau bisa cawan ini berlalu daripada-Ku. Namun apakah doa Yesus hanya berhenti sampai di situ Bapak Ibu? Tentu tidak.
Kita bisa melihat Tuhan Yesus melanjutkan doanya dengan berkata, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Disinilah terlihat keindahan doa dari Tuhan Yesus. Di tengah ketakutannya, kecemasannya terhadap apa yang akan dia hadapi, terhadap murka Allah itu, dia tetap tunduk pada otoritas Bapa. Dia tahu bahwa hal ini harus terjadi, harus tergenapi. Maka dia memilih untuk taat. Bapak Ibu, harusnya kitalah yang menanggung semua tekanan itu. Harusnya kita yang menanggung tekanan yang Tuhan Yesus alami. Kenapa? Karena kita manusia berdosa. Kita yang harusnya mengalami penderitaan itu. Tekanan atas dosa itulah yang membuat kita mengalami penderitaan di dalam dunia ini. Dan sekarang kita masih hidup di dalamnya, bukan? Kita masih mengalami penderitaan itu. Mungkin berupa sakit penyakit. Ada sesuatu di dalam diri kita yang menggerogoti tubuh kita yang akhirnya membuat kita sakit. Membuat kita udah nggak fit, nggak seperti dulu, kekuatan kita mulai melemah. Kita nggak bisa apa-apa. Akhirnya membuat kita merasa sangat tertekan di dalam menjalani kehidupan kita. Atau tekanan itu juga bisa berupa rasa kehilangan, kesepian, karena ditinggalkan oleh orang yang kita kasihi. Kita merasa sudah nggak punya siapa-siapa lagi. Aku merasa sudah nggak ada orang yang bisa membuat aku aman. Siapa yang bisa melindungi aku? Siapa yang bisa mengasihi aku? Akhirnya kita merasa ketika kita ditinggalkan oleh orang yang kita kasihi, kita mengalami tekanan. Tekanan itu juga bisa berupa persoalan relasional. Terjadi konflik misalnya yang diakibatkan oleh mungkin salah paham atau rasa iri, rasa nggak suka, rasa benci. Atau juga tekanan itu bisa terjadi ketika kita merasa kita sulit mengampuni orang lain. Kita tahu ada orang-orang yang gak suka sama kita, tapi kita sulit berdamai dengan itu. Apalagi ketika orang-orang tersebut adalah orang-orang yang paling dekat dengan kita. Keluarga kita misalnya. Dan bahkan tekanan itu juga mencakup aspek spiritualitas. Seperti kematian rohani. Kita merasa enggan dekat dengan Tuhan Yesus. Kita merasa enggan untuk berdoa, rasanya males. Karena merasa nggak ada bedanya tuh aku dekat sama Tuhan sama aku menjauh. Sama aja, persoalanku juga nggak selesai. Atau bisa jadi kita menjauh dari Allah karena kita merasa kita nggak layak ada di hadapan Allah. Dosa-dosa yang kita lakukan setiap hari membuat kita merasa nggak pantas mendapat pengampunan dari Allah. Akhirnya kita mulai undur dari Tuhan. Bapak Saudara, tekanan ini real. Kita hadapi setiap hari. Tekanan ini kita alami setiap waktu yang membuat akhirnya kita merasa cemas, kita gelisah. Bahkan yang paling buruk adalah ketika kita merasa putus asa. Lalu bagaimana respon kita di dalam menghadapi hal-hal ini? Apa yang harus kita lakukan? Kepada siapa kita harus melihat ketika kita mengalami penderitaan? Pada hari ini kita tahu bahwa kita punya teladan yang sejati, yaitu Tuhan Yesus. Di ayat 34 sampai 36 menunjukkan bahwa Yesus datang kepada Bapa dengan apa adanya. Yesus gak menyangkali perasaannya sebagai manusia. Dia bilang bahwa memang dia tertekan, dia gelisah, bahkan dia sampaikan itu kepada para murid. Berbeda dengan kita, sebagai manusia kita cenderung nggak suka ketika kita merasakan perasaan-perasaan demikian, bukan? Kita merasa emosi-emosi negatif seperti marah, sedih, kecewa, putus asa, itu bukan sesuatu hal yang baik untuk kita lakukan. Kalau bisa itu kita skip aja, udah nggak usah dirasain. Kenapa? Karena mungkin kita merasa perasaan-perasaan itu tuh lemah gitu. Itu melemahkan kita. Jadi kita nggak usah tunjukkan kelemahan itu sama orang lain. Kita tunjukkan yang baik-baik aja. Kita tunjukkan kalau kita mengucap syukur. Kita tunjukkan kalau kita senang, kita happy. Tapi begitu ada perasaan sedih, kecewa, kita cepat-cepat lari dari perasaan itu. Kita nggak mau rasakan. Atau juga ada di antara kita yang berpikir perasaan-perasaan itu tuh kayaknya nggak boleh deh dialami oleh manusia. Kayaknya Tuhan Yesus gak berkenan deh kalau kita tuh takut, kalau kita tuh sedih. Kayaknya Tuhan Yesus gak berkenan.
Namun dalam bagian ini kita justru melihat bahwa Tuhan Yesus mengungkapkan perasaan-perasaan yang kita anggap itu negatif. Yesus nggak berusaha tampil baik-baik saja di depan para murid, Bapak Ibu. Yesus menyatakan dengan jujur apa yang menjadi kesedihannya, kegelisahannya, dan kegentarannya. Bahkan dia membawa itu di hadapan Bapaknya. Dia nggak datang ketika dia baik-baik saja di hadapan Bapak, enggak. Dia justru datang di dalam kelemahannya. Dia mengakui bahwa dia gentar dan berharap kalau bisa cawan ini berlalu aja dari hadapanku. Ibu saudara, seberapa banyak di antara kita yang ketika kita menghadapi tekanan dan penderitaan, kita juga merasakan hal yang sama. Kita gentar, kita khawatir, kita cemas, kita takut. Mungkin kita memilih untuk menghindari tekanan-tekanan tersebut dengan menyangkali perasaan-perasaan kita. Kita merasa tekanan itu terlalu menyiksa dan aku nggak mau berlama-lama di dalam tekanan itu. Firman Tuhan pagi ini menunjukkan bahwa kita perlu melihat kepada Yesus yang datang kepada Bapa dengan perasaan yang jujur, terbuka. Mungkin ada di antara kita yang sekarang berpikir, oh berarti itu namanya mengeluh dong di hadapan Tuhan. Kan kita nggak boleh mengeluh di hadapan Tuhan. Kan kita nggak boleh bersungut-sungut. Bapak saudara, ada dua sikap hati di dalam merespons suatu penderitaan. Serupa tapi tak sama. Mungkin tidak terlalu terlihat dengan jelas, saya akan bacakan. Ada yang namanya ratapan, ada yang namanya complain. Lamentation versus complaining. Meratap merupakan respons yang alkitabiah. Kenapa? Karena di dalamnya terdapat sebuah pengakuan bahwa kita itu membutuhkan pertolongan Allah. Sehingga di dalam doa kita itu lebih jujur, lebih bisa terbuka mengungkapkan perasaan-perasaan kita karena kita tahu ada Allah yang menerima kita di dalam kelemahan kita. Doa yang kita naikkan itu merupakan ungkapan kejujuran atas ketidakberdayaan kita sebagai manusia di dalam menghadapi penderitaan. Berbeda dengan itu, komplain seringkali sifatnya lebih ke arah tidak puas terhadap apa yang dia terima. Terhadap situasi yang dia alami, mengungkapkan ketidakpuasan seseorang di hadapan Tuhan. Dia mengeluh atas situasi-situasi yang terjadi. Kemudian perbedaan yang kedua, ketika meratap sebenarnya itu menunjukkan bahwa kita punya iman dan pengharapan di dalam Kristus. Kenapa? Karena ketika kita berdoa dengan jujur, dengan terbuka mengungkapkan segala isi hati kita percaya bahwa ada Allah yang setia, yang akan menolong kita. Ada Allah yang akan bertindak di tengah situasi-situasi yang tidak memungkinkan. Sedangkan complaining seringkali dibarengi dengan sikap hati yang putus asa, merasa nggak sanggup dengan hal-hal yang dia hadapi. Frustrasi. Nah, hal ini akhirnya berpengaruh kepada cara kita membawa atau menghadap Tuhan. Kalau kita complaining karena kita putus asa, kita frustrasi, akhirnya ungkapan-ungkapan yang keluar kepada Allah itu cenderung negatif. Kita menyalahkan situasi, menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, dan bahkan mungkin kita menyalahkan Tuhan atas situasi yang kita alami. Sedangkan dengan kita meratap, karena kita tahu kita menghadap Allah yang setia, menghadap Allah yang akan menolong kita, maka sikap hati kita adalah sikap hati yang hormat kepada Allah. Bukan sikap hati yang menyalahkan Tuhan, tapi sikap hati yang hormat. Nah, selama ini bagaimana dengan kita? Di dalam kita menghadapi pergumulan, mana sikap doa yang kita bawa? Apakah kita memiliki sikap hati yang komplain, menyalahkan Tuhan, menyalahkan keadaan, menyalahkan situasi? Atau kita mau meratap kepada Allah yang setia? Hal yang kedua yang kita belajar dari Tuhan Yesus adalah Dia mau taat kepada otoritas Bapaknya. Di bagian yang kedua kita melihat bahwa Tuhan Yesus berkata, janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Yesus di sini mengerti bahwa keinginan dia itu bertentangan dengan kehendak Bapa. Kita melihat adanya sisi kemanusiaan Yesus yang tahu bahwa murka Allah itu akan ditimpakan kepadanya dan dia mau lari sebetulnya dari tekanan itu. Dia mau
nggak mau merasakan tekanan itu, makanya dia bilang kalau bisa cawan ini berlalu daripadaku. Tapi di dalam keilahiannya juga kita bisa melihat bahwa dia tahu ada misi Allah yang harus dia kerjakan. Mau nggak mau, suka nggak suka. Seperti tadi ya, Aji. Mau nggak mau, suka nggak suka, itu misi dari negara yang harus dia lakukan. Dan begitu pula dengan Tuhan Yesus. Di dalam keilahiannya dia tahu bahwa Allah punya misi besar atas umat manusia. Dia tahu bahwa cawan yang harus dia minum itu bertujuan untuk rencana Allah yang jauh lebih besar. Yaitu membawa jalan keselamatan bagi kita, manusia. Seringkali di dalam kehidupan kita juga diperhadapkan dengan kenyataan bahwa keinginan kita nggak selaras dengan keinginan Tuhan. Bahwa apa yang kita mau seringkali berbeda dengan apa yang Tuhan mau. Dan pagi ini kita diingatkan bahwa Tuhan selalu punya rencana yang jauh lebih indah daripada kehendak kita. Bahkan di tengah penderitaan. Dari kedua respons Tuhan Yesus inilah, kita bisa melihat bahwa ada esensi doa yang sesungguhnya Bapak Ibu. Kita melihat bahwa dengan kita berdoa, kita belajar menyerahkan kebutuhan kita kepada Allah. Kita belajar untuk menyerahkan situasi-situasi kita yang gak mudah itu kepada Allah. Namun dengan kesadaran bahwa kehendak kita itu ada yang jauh lebih penting daripada kehendak kita, yaitu kehendak Tuhan. Tugas kita, bagian kita hanya menyerahkan apa yang menjadi pergumulan, permintaan kita kepada Tuhan. Bukan menuntut dia melakukan sesuai keinginan kita. Mungkin kita seringkali terjebak di dalam kesalahan ini. Aku sudah berdoa, aku sudah minta Tuhan, tapi nggak dikabulkan juga. Ngapain? Ini kan aku lari aja dari hadapan Tuhan. Percuma nggak ada perubahan. Bukan itu bagian kita Bapak Ibu. Bagian kita hanya menyerahkan pergumulan kita dengan jujur, dengan terbuka di hadapan Tuhan. Percaya bahwa dia sanggup melakukan segala sesuatu. Tanpa kita menuntut dia melakukan seperti apa yang kita kehendaki. Mungkin kita pernah ada di dalam situasi Getsemani kita masing-masing. Kita merasa tertekan, menderita. Kita merasa kehendak kita tidak selaras dengan kehendak Bapa. Kita diperhadapkan dengan kehendak kita dan kehendak Bapa dan ternyata itu enggak selaras. Rasa tertekan yang kita alami mungkin seringkali mendorong kita untuk lari dari perasaan-perasaan itu. Lari dari situasi yang kita alami. Kita berusaha membebaskan diri dari ketertekanan kita dengan mungkin berusaha cari solusi-solusi instan. Cari jalan pintas yang kita buat sendiri tanpa menyerahkan itu kepada Tuhan. Namun Bapak Ibu, di tengah mungkin kita merasa gak ada jalan keluar dalam kondisiku saat ini. Ketaatan Tuhan Yesus pada kehendak Bapa itu memampukan kita untuk taat kepada kehendak Allah, sekalipun kita ada di dalam penderitaan. Jadi kita nggak lagi hidup di dalam keputusasaan ketika kita menghadapi sesuatu. Kita nggak lagi hidup di bawah tekanan yang membuat kita rasa hopeless, desperate, gak ada jalan keluar. Tapi kita dimungkinkan untuk taat pada kehendak Allah, sekalipun itu bertentangan dengan kehendak kita. Bahkan sekalipun kita harus mengalami penderitaan. Dan inilah kabar sukacita itu. Bahwa Yesus sudah menyelesaikan semua tekanan itu di atas kayu salib. Tekanan yang harusnya kita tanggung itu sudah ditanggung terlebih dahulu oleh Tuhan Yesus. Bahkan tekanan kita yang paling ultimat, yaitu kematian kekal. Kita sudah dibebaskan dari itu Bapak Ibu. Lalu bagaimana respon kita saat ini? Apa langkah yang mau kita ambil dalam kita menghadapi tekanan kita?